Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang menyertai kebaktian pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat beribadah secara online. Jadi sebelum kita memulakan ibadah, mari saya bawa kita untuk berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau bersama-sama dengan kami di dalam setiap perkara di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dan urapan-Mu sepanjang kebaktian. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami dapat bebas untuk memuji, menyembah-Mu dan belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, mari kita katakan amin. Haleluya. Sungguh dialah kekuatan. Sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan rakyatku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan rakyatku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan rakyatku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan rakyatku selamanya, 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 selamanya.
di dalam badai bergelora. Kau menjaga hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman telah batu, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalammu. Penyertaanmu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau
Shalom dan selamat datang ke kebaktian online SAB Kinarut. Kita bersyukur kita diberikan peluang untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan sepanjang tempo PKP ini, kita tidak akan mengadakan kebaktian secara fisikal di SAB Kinarut. Dan semua para jemaat didorong untuk melakukan persekutuan dengan keluarga masing-masing di rumah sendiri. Dan marilah kita sama-sama sebagai umat Tuhan berdoa agar keadaan di negara kita akan terus pulih dari pandemik ini. Shalom saudara-saudara. Masa ini saya berada di Bukit Doa Kampung Labak Kinarut. Saudara yang mungkin belum pernah ke tempat ini, saudara boleh lihat persekitaran. Satu tempat yang sangat indah sekali, di mana tempat ini kami selalu gunakan untuk berdoa. Dan setiap hujung tahun kami selalu berdoa di tempat ini. Dan pernah satu kejadian saudara-saudara bahwa pada hujung tahun 2015 waktu kami mengadakan persekutuan doa di tempat ini. Tahukah saudara bahwa pada waktu itu adalah kemarau panjang, dan setelah kami berdoa pada 31 bulan 12 2015, 2 bulan selepas itu saya kembali ke tempat ini, dan waktu itu masih lagi kemarau, dan tempat di kawasan Bukit Doa ini, saudara, persekitarannya tidak terbakar. Sementara di tempat yang lain di bawah sana, api telah memakan habis rumput-rumput di sini. Dan mungkin sebahagian orang menganggap bahwa itu merupakan satu kebetulan, tetapi saya percaya masih ada kuasa doa. Kuasa doa masih bekerja. Masih ada kuasa yang bekerja di antara orang-orang percaya. Hari ini kita akan belajar sesuai dengan topik yang akan kita pelajari pada bulan ini, di mana gereja yang berdasar atau gereja yang berpusat kepada Kristus. Seperti gereja mula-mula. Gereja mula-mula berdasar kepada Kristus. Yesus adalah pusat, Yesus adalah dasar daripada setiap gerakan, setiap pengajaran para rasul. Dan hari ini saya mau kongsikan kepada saudara satu pesan penting yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari. Hari ini ada satu ayat firman Tuhan yang ingin saya kongsikan kepada kita semua. Dalam Markus pasal yang kelima ayat 36 berkata begini. Dan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan dia berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Tahukah saudara bahwa dari keseluruhan konteks ini ada 2 mujizat yang terjadi di dalam ayat firman Tuhan ini, Markus pasal yang kelima dari ayat 21 sampai ayat 43. Di mana pada waktu itu ada seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus. Seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia datang. Pada waktu itu kepala rumah ibadat itu, kalau hari ini kita boleh katakan
dia adalah seorang pegawai, dia adalah seorang yang punya jawatan tertinggi dalam gereja, dalam masyarakat. Tetapi waktu itu dia datang kepada Yesus, dia bersujud kepada Yesus, dia tersungkur di hadapan Yesus, memohon sesuatu pertolongan karena anaknya yang sudah tidak punya harapan. Dan Alkitab katakan bahwa anaknya nyaris mati, sudah tidak punya harapan. Tetapi Yairus, seorang yang percaya kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Walaupun dia memiliki jawatan yang sangat tinggi di dalam masyarakat, dia datang kepada Yesus dan dia bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Seorang pegawai, seorang yang punya kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, masih punya kerendahan hati, masih lagi bersujud di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah yang kedua, dalam konteks ini, seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Alkitab katakan bahwa selama 12 tahun itu dia menderita pendarahan, menderita. Dan dia sudah berjumpa berbagai tabib. 12 tahun sudah tidak punya harapan. Dan dikatakan bahwa dia telah menghabiskan segala apa yang ada padanya untuk merawat tubuhnya. Tetapi Alkitab katakan dia masih tetap menderita. Dengan harapan yang terakhir yang ada pada wanita ini, dia datang kepada Yesus dan dia berkata, "Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh." Dalam kisah yang sama, Yairus yang juga punya pengharapan terakhir akan Yesus, karena anaknya yang sekarat, yang hampir mati, sudah tidak punya harapan. Yairus juga berkata di dalam hatinya, Yairus juga berkata waktu dia tersungkur kepada Yesus, dia berkata, "Datang dan letakkan tanganmu atas kepala anakku, maka dia akan sembuh dan dia akan hidup." Dan inilah iman yang dimiliki oleh Yairus, saudara. Hari ini kita mau belajar dari satu ayat yang sangat menguatkan kita pada masa-masa sekarang ini. Jangan takut, percaya saja. Apa yang membuat Yairus takut waktu itu? Ketika Yesus masih lagi berbicara kepada wanita pendarahan yang telah mengalami mujizat ini, Yairus telah didatangi oleh anggota keluarganya dengan berita, dengan pesan, tidak perlu lagi menyusahkan guru, tidak perlu lagi menyusahkan Yesus untuk membawa ke rumahnya, karena anak Yairus yang sudah tidak ada harapan waktu itu telah meninggal. Dengan kata lain, Yairus sudah tidak punya harapan. Dengan kata lain, Yairus sudah memiliki suatu kegelisahan, suatu ketakutan. Dan Yesus tahu itu dari wajah Yairus. Tetapi tahukah saudara apa kata Yesus? Jangan takut, percaya saja. Saudara, hari-hari ini kita perlu belajar. Banyak berita-berita yang kita dengar dari media, dari handphone yang mungkin saudara pegang hari ini. Banyak kabar-kabar yang membuat kita takut, membuat kita gelisah bagaimana yang akan terjadi di masa-masa akan datang. Tapi percayakah saudara bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah dan firman-Nya tidak pernah berubah. Kalau Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya, kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika Yairus tetap percaya kepada Yesus, Yesus bukan saja mengikut Yairus sampai ke rumahnya, tapi Yesus masuk ke tempat di mana masalah yang ada, di mana anak Yairus tergeletak sudah menjadi mayat. Ketika itulah mujizat itu terjadi, di mana anak Yairus hidup kembali.
Salah satu perkara yang menarik di sini adalah ketika Yesus mendengar bahwa anak Yairus meninggal, sudah mati, Yesus tidak mengizinkan orang lain menyertai perjalanannya. Yesus tidak mengizinkan orang lain mengikuti perjalanannya ke rumah Yairus. Yesus hanya membawa 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mengapa Yesus membawa mereka? Ketika Yesus naik ke gunung dan dia berubah wajah di sana, Yesus juga membawa 3 orang ini. Ketika Yesus memasuki rumah Yairus, dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mengapa? Inilah murid-murid yang akan menjadi saksi mata. Menurut Alkitab, kalau hanya seorang saksi, itu belum kuat saksinya. Harus dibawa 4 mata, maksudnya 2 orang. Tetapi Yesus membawa 3 orang menjadi saksi mata daripada apa yang Yesus kerjakan. Yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa melakukan perkara di luar daripada dugaan manusia. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Waktu Yesus katakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Ini berita yang perlu kita pelajari hari ini. Banyak kabar-kabar, banyak berita yang membuat kita gelisah, banyak berita yang membuat kita takut. Tapi mari kita belajar untuk mempercayai kata Yesus. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Jangan takut, percaya saja. Waktu Yesua diperintah oleh Tuhan untuk membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan, kata-kata ini telah Tuhan dasarkan kepada Yesua. Dalam Yesua pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Saudara, perhatikan kalimat ini baik-baik. Jangan takut. Itu merupakan satu perintah. Dan Tuhan katakan kepada Yesua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kalau perkataan jangan takut, jangan kecut hati, jangan tawar hati ini merupakan satu perintah. Maka sama juga Tuhan memberi perintah 10 hukum Tuhan. 10 perintah Tuhan. Kalau kita mengimani ayat ini, Tuhan katakan kepada Yesua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, jangan kecut hati, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Tuhan kita Yesus Kristus sudah berjanji sebelum dia terangkat ke sorga, ingat, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ingat, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Satu-satunya pribadi yang menyertai kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dia ada di pihak kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, saudara-saudara. Maka saat ini saya ambil kesempatan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda mendengarkan renungan firman Tuhan ini, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Perempuan pendarahan yang sudah tidak punya pengharapan, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia beriman kepada Tuhan Yesus, dia mengalami mujizat. Ketika Yairus datang kepada Tuhan, ketika dia mendengar kabar daripada anggota keluarganya bahwa sudah tidak punya harapan, Yesus datang kepadanya dan dia berkata, jangan takut, percaya saja. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap sama.
Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Yesus tetap sama. Kalau dia berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Mari kita sama-sama belajar mengimani ayat ini. Jangan takut, percaya saja. Dalam kesempatan ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mendorong semua jemaat Tuhan. Jika engkau percaya, jika engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah bahwa Tuhan ada bersertamu. Karena Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Itulah yang disebut iman. Kita percaya Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan ada menyertai kita. Saat ini saudara, saya ambil kesempatan ini untuk mendoakan saudara. Mungkin hamba-hamba Tuhan tidak ada kesempatan untuk tumpang tangan ke atasmu. Tapi saat ini, angkat tangan. Angkat tangan. Pegang dadamu. Berdoalah. Katakan, Tuhan beri saya kekuatan. Beri saya keberanian untuk menghadapi hari-hari yang sukar. Karena saya percaya Tuhan beserta saya. Karena Tuhan menyertai saya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, saya berdoa untuk anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka yang menyaksikan kesaksian ini, saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kuatkan dan teguhkanlah umat Tuhan untuk tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami kekeringan rohani, saya berdoa supaya mereka disegarkan bahwa kuasa Tuhan masih bekerja. Kuasa Tuhan masih nyata. Mujizat Tuhan masih ada. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Segala kelemahan tubuh pergi. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang mengalami kekeringan rohani kembali disegarkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Yang menguatkan kami. Yang memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat datang ke kebaktian online SAB Kinarut. Kita bersyukur kita diberikan peluang untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan sepanjang tempo PKP ini, kita tidak akan mengadakan kebaktian secara fisikal di SAB Kinarut. Dan semua para jemaat didorong untuk melakukan persekutuan dengan keluarga masing-masing di rumah sendiri. Dan marilah kita sama-sama sebagai umat Tuhan berdoa agar keadaan di negara kita akan terus pulih dari pandemik ini.